Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu Nisa pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita presensinya lewat kolom komentar ya. Teman-teman tulis nama dan juga kelasnya di kolom komentar. Nanti akan Ibu cek satu-satu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Apakah teman-teman masih mengingat materi pada minggu lalu? Ya, kita minggu lalu sudah belajar tentang karya ilmiah, ada pengertian karya ilmiah, fungsi, manfaat, kemudian yang terakhir kita belajar tentang jenis-jenis karya ilmiah. Nah, apa sih jenis-jenis karya ilmiah? Apakah teman-teman ada yang masih ingat? Yes, ada karya ilmiah populer, semi-formal, dan juga formal. Dan apa perbedaan dari ketiga karya ilmiah itu? Oke, kita akan lihat. Nah, ini. Untuk karya ilmiah populer itu bentuknya manasuka dan bisa diungkapkan secara ringkas. Bahasa yang digunakan juga bersifat santai atau formal. Nah, karya ilmiah populer ini bisa ditemukan di media massa, seperti itu teman-teman. Kemudian, karya ilmiah semi formal, yaitu bentuk karya ilmiah yang umumnya digunakan dalam laporan ataupun makalah. Nah, karya ilmiah semi formal ini sudah terstruktur begitu, strukturnya sudah lumayan lengkap begitu. Tapi ada yang lebih lengkap lagi, yaitu karya ilmiah formal. Nah, karya ilmiah formal ini disusun dengan memenuhi kelengkapan akademis lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ini skripsi itu untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1, kemudian tesis untuk mendapatkan gelar S2 yaitu magister, dan juga disertasi itu untuk mendapatkan gelar S3 atau doktor. Kemudian, jadi tadi kan ada karya ilmiah semi formal dan juga formal. Nah, perbedaannya itu ada di struktur. Struktur ya karya ilmiah formal itu lebih lengkap. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat memahami struktur karya ilmiah. Seperti itu. Nah, struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian awal, kemudian bagian inti, dan yang terakhir ada bagian akhir. Pada bagian pertama ada halaman judul, kemudian ada abstrak dan kata kunci, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Kemudian pada bagian inti ada pendahuluan, kerangka teoritis atau landasan teori, ada metodologi, penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Dan bagian akhir ada daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di halaman judul biasanya itu halaman judul dalam karya ilmiah itu berisi judul karya tulis. Nah, seperti ini judulnya. Ini contohnya ini judul. Judul bisa ditulis dengan huruf kapital seperti ini. Ini huruf kapital semua. Nah, ini Times New Roman, kemudian 12, ukurannya 12 ya teman-teman. Kemudian jenis karya ilmiah, misalnya ada laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah, makalah, artikel ilmiah, atau laporan seperti ini juga bisa, seperti contoh ini teman-teman. Kemudian ada nama lengkap dan juga NIS. Ini ada identitas penulisnya. Bila berkelompok ini bisa disusun oleh, kemudian nanti di bawahnya sini
ada kelompok, nama-nama kelompoknya, seperti itu. Kemudian ada lambang sekolahnya, yaitu logo ini, ya teman-teman. Kemudian ada nama lengkap sekolah dan juga tahun. Seperti ini, seperti di bawah ini, yang ini, ya. Tuh. Semua ditulis dengan huruf kapital dan disusun secara sistematis, rapi, dan juga serasi. Kemudian, halaman, nah seperti ini. Kemudian, ada juga judul yang tidak ada halamannya sendiri, melainkan menjadi satu bersama abstrak dan juga pendahuluan dan selanjutnya. Nah, judul itu harus mengandung subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, atau batasan penelitian. Kemudian, penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara, yakni menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf judul, seperti yang tadi, contoh yang tadi ya teman-teman. Kemudian menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas. Nah, kata tugas itu, ya contohnya seperti ini. Kata tugas atau konjungsi gitu. Ada misalnya ini di, kemudian ada pada, ada dengan, seperti itu. Kemudian terdapat nama lengkap penulis. Seperti ini. Ini ada contohnya dari Indra Budi dan juga Robert Alik. Kemudian mengandung afiliasi atau nama institusi. Nanti di bawahnya di sini bisa ditambahkan, misal seperti yang tadi, Mandua Boyolali, misal dari sekolah, atau misal dari tempatnya bekerja, ya di mana gitu, bisa ditambahkan di bawah sini. Kemudian lanjut, kita ke abstrak. Nah, abstrak berupa rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Nah, ini dalam satu paragraf ya, teman-teman. Ini sampai sini. Kemudian terdapat kata kunci yang mewakili topik sesuai bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah tersebut. Kata kunci seperti ini. Nah, kata kunci itu bisa 3 sampai 5 kata kunci. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 ya di contoh ini. Bisa 3 sampai 5 kata kunci. Kemudian, abstrak berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, abstrak itu harus ditulis dengan kalimat yang ringkas, efektif, dan juga langsung pada intinya. Tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian, kata pengantar. Kata pengantar berisi ungkapan rasa syukur, tujuan penulisan, ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, dan diakhiri dengan permohonan maaf atas kekurangan serta keterbukaan penulis terhadap kritik dan saran. Nah, ini teman-teman pasti sudah pernah membaca kata pengantar. Itu ada contohnya di buku paket kalian. Di bagian awal itu pasti ada. Misal, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus ada tujuan penulisannya, tujuannya apa. Terus ucapan terima kasih gitu. Misal kepada pihak yang sudah membantu. Misal kalian membuat laporan, begitu nanti ada misal nama guru kalian, terus nama misal siapa yang sudah diwawancarai misalnya. Terus misal ada kalian wawancara kepada pihak mana gitu, atau penelitian di mana gitu, bisa. Terus minta maaf atas kekurangan serta keterbukaan penulis terhadap kritik dan saran bisa ditambahkan di bagian akhir. Seperti itu. Kemudian daftar isi. Nah, ini teman-teman juga pasti sudah pernah melihat atau bahkan sering menggunakannya. Ini memudahkan kita untuk mencari halaman gitu. Daftar isi adalah urutan judul bab, subbab, atau bagian penting dalam sebuah dokumen, buku, atau karya ilmiah yang disusun sistematis beserta nomor halamannya. Contohnya bisa dilihat di buku paket kalian, itu ada daftar isi. Kemudian, pendahuluan. Nah, pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang ini berisi alasan utama atau urgensi. Mengapa sih penelitian itu harus dilakukan? Kenapa sih laporan ini tuh harus ditulis begitu? Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa rumusan masalah itu berisi rumusan masalah itu berisi pertanyaan spesifik berbentuk kalimat tanya yang merangkum isi persoalan suatu penelitian. Jadi rumusan masalah itu yang menjadi fondasi utama untuk menentukan tujuan, metode, hingga kesimpulan dari karya ilmiah kalian itu. Nah, rumusan masalah ini biasanya ditulis dengan awalan kata bagaimana atau mengapa, yang intinya nanti itu jawabannya atau hasil penelitian itu menjawab dari rumusan masalah ini. Gitu. Jangan pakai kata apa gitu ya. Kalau apa nanti kan jawabannya iya atau tidak. Udah selesai. Jadi pakainya bagaimana. Bisa biar ada penjelasannya. Seperti itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah. Jadi masalah spesifik yang ingin dijawab atau dicapai melalui penelitian ini. Apa yang ingin diketahui dari penelitian ini? Seperti itu. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berupa dampak positifnya atau kegunaannya yang diharapkan dari penelitian kalian. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Jadi manfaat teoritis itu nanti misal penelitian kalian berguna dalam pengembangan di bidang penelitian kalian tersebut. Kemudian ada manfaat praktis, itu penelitiannya untuk siapa saja manfaatnya, seperti itu. Misal untuk guru, untuk siswa, seperti itu. Kemudian lanjut ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Bagian ini disebut juga landasan teori atau kajian pustaka. Nah, landasan teori itu lebih ke teorinya, gitu teman-teman. Bisa didapatkan dari buku-buku seperti itu. Kemudian kalau kajian pustaka itu lebih ke penelitian terdahulunya. Jadi, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelum kita. Ini kajian pustaka ini bisa didapatkan dari jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian, metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara dalam melaksanakan penelitian yang berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan juga pelaporan. Nah, metodologi penelitian itu ada metode deskriptif, itu menggambarkan fakta-fakta dalam penjelasan yang kita buat. Jadi hanya menggambarkan saja, itu tujuannya. Kemudian ada metode eksperimen. Metode eksperimen itu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap suatu permasalahan setelah mendapat perlakuan. Jadi eksperimen itu ada treatmentnya, seperti itu. Kemudian metode studi kasus itu pemerolehan data di lapangan berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti. Jadi studi kasus itu meneliti di lapangan. Kemudian metode penelitian kelas itu metode dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi sampai masalah tersebut selesai. Seperti itu. Kemudian nanti ada sumber data, misal didapatkan dari mana datanya. Kemudian
ada pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya seperti apa, misal nanti teknik observasi atau wawancara, atau misal nanti kalian meneliti video di YouTube gitu, nanti bisa menggunakan teknik simak catat seperti itu. Terus pengolahan datanya seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa gitu. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil bagian ini menyajikan seluruh temuan data penelitian murni secara apa adanya, jelas, dan juga terorganisir. Nah, hasil itu berisi fakta atau datanya seperti itu. Bisa berupa angka-angka, angka statistik, kemudian bisa berupa transkrip wawancara, bisa hasil observasi, seperti itu. Nah, bagian hasil ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau bagan atau grafik. Jadi gitu. Agar mengapa disajikan seperti itu? Agar mudah untuk dibaca. Kemudian pembahasan. Pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Nah, jadi di pembahasan ini nanti kita harus menganalisis hasil tersebut. Terus kita harus menginterpretasikan gitu. Kemudian pembahasan ini itu di dalamnya harus menjawab rumusan masalah yang tadi. Misal rumusan masalahnya berisi apa? Nah, nanti di pembahasan itu dibahas, dijawab rumusan masalah yang tadi. Kemudian bisa berupa korelasi dengan teori. Kan tadi ada landasan teori. Nah, kita korelasikan, kita hubungkan dengan teori itu. Gitu. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, simpulan harus mengacu kepada tujuan. Hasil penelitian disampaikan apa adanya, walaupun kurang sesuai dengan hipotesis awal. Jadi, kesimpulan itu harus ditulis secara objektif. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi dari hasil dan juga pembahasan. Seperti itu. Kemudian, pemahaman peneliti tentang perspektif dari hasil penelitian ini terhadap dampak maupun kegunaannya pada ilmu pengetahuan maupun pengambilan kebijaksanaan dapat ditulis sebagai saran. Nah, jadi itu perbedaan antara simpulan dan juga saran. Seperti itu. Oke, kemudian pada bagian akhir ada daftar pustaka dan juga lampiran. Daftar pustaka berupa deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam menyusun karya ilmiah. Nah, daftar pustaka itu berisi nama penulisnya, kemudian judul, tahun, kemudian kota terbit, dan juga penerbit itu misal dari buku. Nah, nanti daftar pustaka akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya karena ini juga lumayan. Nanti ada perbedaan di misal dari sumbernya dari buku atau dari internet atau dari web gitu, beda-beda. Atau dari jurnal, skripsi seperti itu. Kemudian lampiran. Lampiran biasanya berupa data tambahan atau data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama. Nah, lampiran itu berupa dokumentasi kita, bisa berupa foto atau transkrip wawancara, seperti itu. Oke, gimana? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, tarik nafas dulu, hembuskan. Oke, biar teman-teman fokus lagi, Ibu ada ice breaking. Oke, walaupun kita tidak tatap muka, kita tetap bisa ice breaking ya teman-teman. Nah, ini dia. Caranya, silakan teman-teman mencari perbedaan di antara kedua gambar ini. Oke, silakan. Ya, ada yang sudah menemukan? Ibu sudah menemukan 1, 2, dan 3. Apakah sama? Oke, mari kita lihat jawabannya. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Ya, ini dia teman-teman. Di sini ada kucingnya, yang itu tidak ada. Terus ini ada topinya, yang di bawah tidak ada. Ini ada papan, yang di atas tidak ada.
Lagi ya. Oke. Silakan dicari. Di sini ada 5 perbedaan. Apakah ada yang sudah menemukan? Ya, jawabannya dalam hitungan ketiga, 2, 1. Ya, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perbedaan. Apakah kalian benar semua? Atau ada yang kurang tadi? Oke, lagi. Iya. Oh, ini sepertinya banyak sekali. Dan ini kelihatan banget teman-teman, sangat terlihat. Ini, misal ini ada mahkotanya, yang bawah tidak ada. Ini roknya warnanya beda. Nah, ini ada kaos kaki nyempil di sini. Ayo, ada yang sudah menemukan berapa? Oke. Ibu spill jawabannya. Hitungan ketiga, 2, 1. Wow, banyak sekali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perbedaan. Oke, teman-teman sudah fokus kembali? Sudah ya pastinya? Oke. Oke, tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke, lanjut. Kita ke kuis. Oke. Kita akan mengerjakan ini. Ini teman-teman kerjakan di buku tugas. Ambil buku tugasnya, ini dikerjakan 5 soal saja. Kemudian nanti jawabannya difoto, terus dikirim ke WA Ibu ya. Oke. Ini batas waktunya 1 jam dari sekarang. Oke. Bisa di screenshot dulu, bisa ditangkap layar teman-teman. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Sudah ya? Kemudian, nah ini ada tugas kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, karena di kelas ini ada sekitar 30-an ya. Jadi nanti ada sekitar 6 kelompok. Ya. Kemudian, setiap kelompok tentukan topik karya ilmiah yang akan dibuat. Jadi nanti kalian akan membuat karya ilmiah secara berkelompok. Dan juga buatlah rumusan masalahnya. Gitu. Jadi tadi ingat, rumusan masalah harus diawali kata bagaimana ataupun mengapa. Seperti itu. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya di selembar kertas. Nah, jadi nanti satu kelompok mengumpulkan 1 lembar saja. Oke. Sudah? Bisa di screenshot? Bisa ditangkap layar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cekrik. Oke. Sudah selesai materi kita pada hari ini, teman-teman. Oke, mari kita simpulkan materi hari ini secara bersama-sama. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 3. Ada bagian awal, inti, dan juga akhir. Nah, di bagian awal itu ada 4. Yang pertama ada halaman judul, abstrak, kemudian ya kata pengantar, dan daftar isi. Oke, lalu di bagian inti ada pendahuluan, kerangka teoritis atau landasan teori, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan ya kesimpulan dan saran. Kemudian di bagian akhir ada 2. Ada daftar pustaka dan juga lampiran. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas proyek karya ilmiah kalian. Nanti setelah tugasnya dikumpulkan akan Ibu beri masukan. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan daftar pustaka, cara penulisan daftar pustaka. Seperti itu. Oke, sekian materi dari Ibu pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Kalian pasti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.